Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan kembali bikin video edisi vintage watch di mana yang aku bahas kali ini adalah jam Dugina Youngster. Jadi guys, Dugina ini adalah perusahaan jam dari Jerman. Di Indonesia mungkin ada yang belum tahu, tapi perusahaan ini adalah perusahaan yang lumayan dikenal di Jerman sini. Asal muasal dari perusahaan ini, itu awalnya adalah cabang dari perusahaan jam Alpina Swiss yang dibuka di daerah Glashütte, Jerman di tahun 1909. Dan kala itu namanya adalah Precisionsuhrenfabrik Alpina. Nah, ketika terjadi Perang Dunia Kedua, itu dari pihak sekutu ada embargo transportasi barang baik dari Jerman maupun keluar Jerman. Maka dari itu, perusahaan cabang tadi ditransformasi dan dibentuklah yang namanya Dugena, yang merupakan kependekan dari Deutsche Uhrmacher Genossenschaft Alpina. Dan sejak tahun 1927, kantor pusatnya itu adanya di Berlin. Terus, setelah Perang Dunia Kedua selesai, headquarternya itu dipindah ke Darmstadt, yaitu kota di dekat Frankfurt. Dan sejak itu, Dugena ini mengalami proses naik turun, terus juga sempat terimbas parah ketika terjadinya Quartz Crisis, dan juga Dugena ini mengalami beberapa kali pergantian pemilik. Sampai akhirnya, mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang, Dugena ini dimiliki oleh Nova Tempura Uhren Unschmuck GmbH, serta headquarternya juga dipindah ke Ditzenbach, yaitu sebuah kota kecil juga dekat Frankfurt. Oke guys, itu sejarah singkat soal Dugena, dan sebelum kita mulai nge-review jam ini, quick wrist check. Hari ini aku pakai jam vintage juga dari Timex. Aku udah pernah bikin video review jam ini, linknya ada di akhir video ini. Ntar silahkan dicek juga. Oke, jadi jam Dugena yang aku beli ini kondisinya waktu itu adalah NOS alias New Old Stock. Itu maksudnya jamnya tersimpan di gudang, tidak pernah terjual atau dijual. Modelnya adalah Youngster, tapi nomor modelnya nggak diketahui. Terus, berdasarkan hasil pengukuran, itu diameter case-nya 33 mm, tebalnya 9 mm, jarak lak to laknya 40,3 mm, serta lebar laknya itu 18 mm. Material case-nya, kalau dugaanku nih ya, berdasarkan pengalaman aku, itu adalah steel biasa, jadi bukan anti karat. Tapi, ada dikasih lapisan tambahan kayak di chrome gitu, dengan warna gold, makanya nggak ada karatan. Sedangkan di case penutup bagian belakang, itu baru stainless steel. Nah, jadi di case bagian belakang ini ada tulisan Edelstahlboden bahasa Jerman, itu artinya stainless steel base. Terus di atasnya ada tulisan water protected, campur-campur ya, bahasa Inggris bahasa Jerman. Dan ini ada tulisan water protected. Tapi jujur aja, aku nggak berani anggap jam ini water resistant, karena udah tua. Kacanya, jam ini adalah akrilik, standar ya, standar jam tua, dan dome. Nah gini, dome ya. Dan tebal 9 mm tadi itu termasuk dome kristal ini. Makanya kalau tanpa ada dome kristal ini, jam ini bisa lebih tipis, mungkin 5 atau 6 mm. Warna case-nya kayak aku bilang tadi adalah gold, mungkin di chrome gitu, dan warna dialnya juga gold. Tapi guys, goldnya itu kayak apa ya? Kayak oranges gold gitu, jadi bukan gold yang terang. Terus, indicesnya ini adalah angka Romawi alias Roman numeral, printed ya, bukan applied, warna hitam. Warna hitam ini juga untuk tulisan Dugena, printed juga. Terus ada untuk jarum jam, jarum menit, dan jarum detik juga warna hitam. Untuk strapnya, ini bukan strap original ataupun strap yang ketika aku beli ya. Aku pun nggak ingat strap apa yang dipakein ketika aku beli. Ini adalah strap aku sendiri, alligator emboss. Jadi bukan kulit alligator tapi kulit sapi biasa, tapi embus alligator, warna hitam. Jadi warna gini itu kalau menurut aku cocoknya itu dipakein kalau nggak warna hitam, warna coklat. Tapi secara aku ingin agak sedikit turn down warna dari jam ini, aku pakai ini warna hitam. Jadi biar nggak terlalu flashy gitu. Kalau warna coklat itu terlalu menarik perhatian. Untuk movementnya, sayangnya nggak diketahui apa kalibernya, dan aku nggak pernah buka case bagian belakangnya. Dan aku yakin pemilik sebelumnya juga nggak pernah buka nih. Jadi jam ini belum pernah servis loh kayaknya, sejak dari diproduksi dulu. Tapi yang jelas movement ini adalah tipe hand winding, bukan otomatis. Jadi kita kasih power dengan memutar crown-nya. Ini kondisi full kayaknya, tadi baru aku cas full. Jadi crown-nya itu menurut aku mudah untuk diputar.
aku nemuin beberapa kali jam vintage itu crownnya udah agak keras. Tapi untuk jam ini masih lumayan bagus. Yang pasti, biarpun nggak diketahui jenisnya apa, movement ini bekerja di 18.000 bph. Itu khas jam lama. Power reserve-nya berdasarkan pengalaman aku, itu adanya di sekitaran 30-an jam, antara 1 sampai 2 hari. Nggak kurang dari 1 hari, nggak lebih dari 2 hari. Dan akurasinya, jam ini, pengalaman aku, deviasinya itu adalah sekitar plus 2 menit 1 hari. Gede ya, kalau kita bandingkan untuk jam zaman now. Tapi untuk jam-zaman dulu, jam tua, itu udah termasuk bagus loh. Aku pernah nemuin jam vintage itu akurasinya plus 10 menit 1 hari. Dan ini juga aku yakin bukan movement high end. Jadi bukan movement keluaran Rolex atau Omega yang mungkin akurasinya biarpun jam tua lebih bagus. Dan estimasi aku, jam ini diproduksi di tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Karena tahun segitulah varian Youngster diproduksi oleh Dugena. Ini aku coba pakai ya. Jadi guys, aku punya jam ini mungkin udah sekitar 8 bulan atau 9 bulan lah. Dan selama ini tidak pernah ada masalah apapun. Kondisinya karena NOS juga ya, new old stock. Ya, ini gimana kalau di tanganku yang memiliki lingkar 17 cm. Masih oke ya, ukurannya nggak kecil banget, nggak gede banget. Soal akurasi aku nggak terlalu mempermasalahkan. Toh aku juga nggak pakai jamnya setiap hari. Jamnya ntar kondisi mati ketika aku mau pakai, aku cas ulang dan aku set waktu. Dan untungnya jam ini tidak memiliki fungsi komplikasi day-date. Jadi apabila kita punya jam lumayan banyak, kecenderungannya kita akan menyukai jam itu nggak ada komplikasi day-date. Karena bakal repot harus ngatur waktu plus hari dan tanggal ketika kita mau pakai jamnya setelah kita simpan. Terus jam ini, kayak aku bilang tadi, karena jam tua, water resistnya jadi meragukan, aku pakainya otomatis ketika cuacanya itu nggak lagi hujan atau bersalju di Jerman sini. Terus, jam ini karena dress watch, aku juga pakainya ketika aku tampil agak rapi gitu loh. Maksudnya ketika aku pakai kemeja. Yang pasti, nggak bakal aku pakai ketika aku kerja lapangan benerin pipa, karena aku seorang insinyur. Jadi, ketika aku kerjanya praktek lapangan gitu, aku nggak bakal pakai jam ini. Itu saatnya pakai G-Shock. Oke guys, jadi aku beli jam ini dari seorang seller di eBay Jerman itu seharga 82 euro. Alias harganya 1,3 juta rupiah untuk kurs saat ini. Oh ya, biarpun aku belinya eBay Jerman, tapi seingatku ini aku belinya dari posisi seller itu di Rumania. Agak aneh memang ya, beli jam Jerman tapi posisi Rumania. Untuk sebuah jam vintage kondisi NOS, aku bisa bilang harga 82 euro itu termasuk murah. Maksudnya gini, biasanya kalau jam kondisi NOS itu harganya itu bisa di atas 100 euro loh minimal. Bahkan ada yang bisa mencapai 200 euro. Jadi aku bisa bilang aku beruntung, tapi aku memang setiap beli jam itu selalu hati-hati. Aku mempertimbangkan dengan panjang banget. Aku selalu perhatiin kira-kira ini worth it nggak ya dengan harga segini gitu. Dan sejauh ini, untungnya juga jam ini nggak pernah bermasalah dan anteng-anteng aja, nggak pernah crownnya ini nggak bisa diputar atau jamnya mati mendadak, nggak pernah. Soalnya aku udah pernah loh punya 2 jam vintage yang udah mati total, jadi nggak bisa jalan lagi. Jadi guys, main jam vintage itu ada risikonya ya, selain menarik tampilannya, tapi kita juga harus siap dengan risikonya karena jam tua otomatis mungkin ya kayak kita kayak orang ngoleksi Vespa tua. Jadi sering masuk bengkel, kadang-kadang performanya nggak sesuai harapan, kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi ini reviewku soal jam vintage dari Dugena ini. Ntar aku akan kembali nge-review jam-jam vintageku, selain tentunya aku juga nge-review jam-jam zaman now. Serta aku tentunya juga bakal ngebahas segala sesuatu terkait dunia jam tangan. Makasih banyak udah nonton, nantikan video-video aku selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.